setelah terjadinya Fatuh Mekah, itu kemenangan umat Islam di Mekah ya, maka mulailah manusia itu masuk dalam Islam. Nah, Amr bin Salamah berkata, kami sedang berada di suatu mata air yang biasa disinggahi orang. Lalu ada sekawanan pejalan kaki yang melewati kami. Kami bertanya kepada mereka, apa komentar orang-orang tentang orang itu? Rasulullah maksudnya. Mereka menjawab, menurut pengakuannya, Allah telah mengutusnya dan menurunkan wahyu kepadanya. Jadi mereka itu sudah tahu kalau Rasulullah itu yang bernama Muhammad itu adalah orang yang dikatakan sebagai utusan Allah. Itu adalah kalimat yang paling kuhafal. Jadi seakan-akan mereka membaca apa yang ada di dalamku. Padahal sebelum itu, menurut Amr bin Salamah tadi ya, padahal sebelum itu orang-orang Arab mencela orang yang masuk Islam pada saat penaklukan Mekah. Mereka berkata, ini sebelum ada terjadinya penaklukan Mekah, maka orang-orang di sana berkata seperti ini, biarkan saja dia dan kaumnya. Jika memang dia dapat mengalahkan kaumnya, berarti dia orang yang benar. Nah, setelah terjadi penaklukan Mekah, ya, maka setiap kaum itu menyatakan keislamannya. Ayah dan kaumku juga menyatakan masuk Islam. Setelah ayahku kembali, dia berkata kepada semua kaumnya, demi Allah, aku datang kepada kalian dari sisi seorang nabi yang benar. Dirikanlah sholat ini pada waktu begini dan sholat ini pada waktu begini. Jika tiba waktu sholat, hendaklah salah orang di antara kalian menyerukan azan dan hendaklah orang yang lebih banyak hafal Al-Quran menjadi imam. Nah, jadi ayahnya Amr bin Salamah tadi setelah masuk Islam, dia sudah tahu bahwa sholat itu ada waktunya, ya dek ya. Kalau subuh ya subuh, bukan di zuhur dirikannya, ya. Kalau tiba waktu sholat, diserukan azan supaya orang-orang lain teringat untuk sholat. Dan sebagai imam harusnya orang yang banyak hafalan Al-Quran. Jadi hadis ini adalah pengaruh dari penaklukan Mekah untuk orang-orang yang ada di sekitar ya. Dan menjadi membalik keadaan yang tadinya mereka membenci, ternyata mereka sekarang malah masuk Islam. Setelah perang Tabuk, semakin banyak utusan yang datang ke Madinah pada tahun 9 dan 10 Hijriah. Ya untuk apa? Untuk masuk Islam ini disebutkan bahwa Islam itu ternyata luar biasa. Jadi mereka merasa tunduk aja kayak gitu. Utusan itu ingin menerima Islam dengan sebenarnya. Pasukan Islam yang tadi hanya berjumlah 10.000 prajurit pada saat penaklukan Mekah langsung bertambah menjadi 30.000 prajurit di perang Tabuk. Padahal antara perang Tabuk dengan penaklukan Mekah ya, itu tidak sampai setahun, belum sampai setahun jaraknya. Tapi penambahan pasukan tadi, orang yang mau berjuang di jalan Allah tadi, itu luar biasa banyaknya. Dari 10.000 menjadi 30.000, berarti 20.000 orang yang masuk Islam. Kemudian pada waktu Haji Wada, itu hamparan manusia itu seperti lautan. Sebanyak 144.000 orang. Semuanya itu mengelilingi Rasulullah sambil mengumandangkan talbiyah. Jadi di sekitar Rasulullah itu sudah banyak orang-orang yang bertalbiyah ya. Suara mereka berkumandang di seluruh tempat. Sebelum penaklukan Mekah, ada beberapa utusan dari sebagian kabilah yang datang ya kepada Rasulullah. Yang pertama itu utusan Abdul Qais. Dia mengirimkan utusan 2 kali.
Dua kali, yang pertama di tahun 5 Hijriah atau bahkan sebelum tahun itu. Sebelum itu ada seorang dari penduduk kabilah Abdul Qais ini bernama Munkin bin Hayyan yang datang ke Madinah sambil membawa barang dagangannya. Setiba di Madinah, tepatnya setelah kedatangan Rasulullah SAW, dia tahu tentang Islam, maka dia pun masuk Islam. Ya, Munkin bin Hayyan tadi masuk Islam. Dengan berbekal surat dari beliau, dia kembali ke kaumnya. Jadi dia kembali mengajak untuk masuk Islam kaum-kaum yang di sana. Dan ajakan itu dipenuhi oleh kaum Abdul Qais tadi, ya. Pada bulan suci mereka mengirim utusan sebanyak 13 atau 14 orang untuk menemui Rasulullah. Nah, di sana mereka bertanyalah, belajar tentang iman itu, kemudian macam-macam minuman. Pada saat itu pemimpinnya adalah As-Saj Al-Asri, yang kemudian beliau bersabda tentang Al-Asaj ini, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah. Walaupun baru sedikit ya di sini 13 atau 14 orang yang masuk Islam, tapi Rasulullah menyatakan bahwa di dalam diri Al-Ashaj ini tadi mempunyai dua kelebihan yang disenangi oleh Allah. Yang pertama apa? Kelembutan, dan yang kedua kebiasaan mendahulukan kepentingan orang lain. Utusan kedua dari Abdul Qais tadi terjadi pada tahun datangnya para utusan berjumlah 40 orang. Di antara mereka ada yang bernama Al-Jarud bin Al-A'la Al-Abadi, yang sebelumnya itu beragama Nasrani lalu masuk Islam dan Islamnya menjadi baik. Lalu ada utusan Daus. Utusan ini datang pada awal 7 Hijriah. Di saat itu Rasulullah berada di Khaybar. Tentang keislaman Tufail bin Amr al-Dausi, kabilah Daus, yang masuk Islam saat Rasulullah masih berada di Mekah. Kemudian dia kembali ke kaumnya, mengajak mereka kepada Islam. Tapi kaum yang diajak tadi belum mau ya memenuhi ajakan Tufail bin Amr ad-Dausi tadi, dan menundanya hingga membuat Tufail tadi putus asa. Lalu Tufail tadi kembali menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah mendoakan untuk kaumnya tadi. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Akhirnya orang-orang Daus tadi masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Lalu Tufail mengutus 70 atau 80 keluarga dari kaumnya ke Madinah, dan saat itu Rasulullah masih di Khaybar. Mereka pun menyusul untuk mengikuti Rasulullah ke Khaybar. Yang ketiga, utusan Farwah bin Amr al-Judzami. Farwah ini adalah komandan pasukan Arab di bawah kekuasaannya Romawi. Semua orang Arab itu tunduk kepada kekuasaan Romawi. Dan berarti dulu itu orang Arab itu belum kayak sekarang ya. Sudah bisa negara sendiri kayak gitu. Dulu masih di bawah penjajahan Romawi. Tempat tinggal Farwah ini di daerah Mun'an dan daerah di sekitarnya yang termasuk Syam dan menjadi kekuasaannya. Farwah bin Amr al-Judzami ini masuk Islam setelah melihat kepahlawanan dan keberanian orang Muslim serta kehebatan mereka pada perang Mu'tah. Setelah masuk Islam, Farwah tadi mengirimkan utusan kepada Rasulullah dan memberikan Rasulullah hadiah seekor bagal berwarna putih. Penguasa Romawi langsung mencari dirinya setelah tahu keislaman Farwah.
Lalu apa yang dilakukannya oleh orang Romawi? Maka Parwa dipenjara. Parwa disuruh milih, kamu mau keluar Islam atau mati. Jadi pilihannya keluar atau mati. Pilihannya nggak enak semua ya. Satu, keluar dari Islam, sedangkan dia sudah beriman kepada Islam. Kedua, mati. Jadi nggak ada yang ini yang membuat dia bebas. Dia memilih yang kedua daripada keluar dari Islam. Karena itu mereka menyalibnya di Palestina di dekat mata air Afra, lalu memenggal lehernya. Sudah disalib, dipenggal juga. Itu orang kafir. Nah, kalau orang kafir kejam-kejam banget. Yang keempat, utusan dari Suda. Utusan ini datang sepulang Rasulullah dari Ji'rana pada tahun 8 Hijriah. Saat itu Rasulullah telah menyiapkan pasukan sebanyak 400 orang dan memerintahkan mereka ke Yaman. Di sana ada Bani Suda. Selain para utusan muslim ini berada di tengah celah bukit, Ziyad bin Al-Haris As-Sudai mengetahui kalau orang-orang muslim itu berada di sana, di celah bukit. Maka dia buru-buru menemui Rasulullah dan berkata, "Aku adalah utusan yang mewakili orang-orang di belakangku. Tariklah kembali pasukan engkau dan aku bersama kaummu tunduk kepada engkau." Maka yang terjadi apa? Rasulullah menarik pasukan yang diutusnya tadi yang ada di celah-celah bukit. Lalu Ziyad mendatangi kaumnya dan menganjurkan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah. Di sana ada 15 orang ya yang menemui Rasulullah dan bersumpah setia pada Islam. Setelah itu orang yang 15 tadi kembali ke kaumnya dan mengajak kepada Islam. Nah, hingga Islam itu tersebar di kaum Suda. Beliau membawa 100 orang di antara mereka saat Haji Wada. Jadi pada saat Haji Wada sudah bertambah orang-orang yang masuk Islam. 100 orang. Berarti setiap orang berarti setiap ada orang bertambah Islam. Iya, ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Iya. Itu dari perang Tabuk ke Fatu Mekah tadi yang banyak penambahannya ya. Yang kelima, kedatangan Ka'ab bin Zuhair bin Abu Sulma. Dia ini berasal dari keluarga penyair ya. Dan dia termasuk penyair Arab yang cukup terkenal. Dulu dia suka menyerang Rasulullah lewat syairnya. Jadi bukan kayak Abu Lahab ya, Abu Sofyan ya, tapi dia menyerang lewat kata-kata dalam syairnya. Setelah beliau pulang dari perang Taif pada tahun ke-8 Hijriah, Ka'ab bin Zuhair ini dikirimi surat dari saudaranya yang bernama Bujair bin Zuhair. Isi surat Bujair tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh beberapa orang di Mekah yang dulunya suka menyerang dan mengolok-olok beliau. Sedangkan penyair-penyair Quraisy lainnya bisa melarikan diri kemanapun mereka bisa menyelamatkan diri. Jika engkau merasa sayang terhadap dirimu sendiri, maka temuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak membunuh orang yang meminta maaf. Jika tidak, selamatkanlah dirimu sendiri. Jadi saudaranya tadi ngasih tahu, minta maaf lah karena kamu dulu suka mengejek Rasulullah ya. Dan kalau sudah diminta maaf, maka Rasulullah tidak akan membunuh ya.